Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, juga memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Mengarahkan pandang pada kemuliaan Allah di tengah derita, dasar khotbah pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-60. Saudara-saudara, kita pasti pernah bertanya berapa lama lagi. Kalau sudah ada dalam perjalanan yang cukup panjang, maka pertanyaan berapa lama lagi akan tiba-tiba muncul karena kita sudah kepengen cepat-cepat sampai. Apalagi kalau misalnya Anda melakukan perjalanan yang jauh, berjam-jam dari satu benua ke benua yang lain, mungkin sudah makan, tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, belum nyampe-nyampe misalnya. Mesti yang muncul adalah berapa lama lagi ya. Kita mungkin bisa lihat di flight radar itu, lalu sudah sampai kita ini ada di atas mana gitu, bisa lihat gitu. Tetapi penunjuk waktu yang akan menunjukkan kita tiba pukul berapa akan sedikit menolong. Meskipun tetap aja kalau terlalu lama perjalanannya, penerbangannya terlalu panjang, rada membosankan. Sama kalau kita sedang berada di restoran yang rame begitu, nanti ya habis ini kalau misalnya makan di tempat yang rame gitu, kalau belum juga dilayani setengah jam masih sabar, mungkin 1 jam kita akan panggil tuh pelayan, berapa lama lagi untuk makanan itu keluar gitu. Atau kalau misalnya khotbah terlalu panjang juga mungkin saudara. Khotbah panjang gitu mesti dalam hati nanya, berapa lama lagi sih? Kok lama sekali gak selesai-selesai. Di kepala itu wah semua jenis menu makanan sudah keluar gitu ya. Sudah gak konsen berapa lama lagi gitu. Pertanyaan berapa lama lagi memang menandakan kita itu ingin segera selesai dari perjalanan itu. Selesai dari penantian itu. Selesai dari segala hal yang menjemukan. Demikian juga dengan pergumulan-pergumulan hidup kita, bukan? Kita kalau sudah ada dalam pergumulan yang panjang, berjuang ini itu belum juga selesai, kita bisa bertanya berapa lama lagi Tuhan harus berjuang, berapa lama lagi Tuhan harus menunggu. Perjalanannya berat, gak selesai. Persoalan dalam keluarga ya begitu. Tetapi saudara ada kabar baiknya juga. Di tengah pergumulan ada orang-orang yang relasi dalam keluarga begitu berat. Relasi suami istri yang begitu berat. Tapi kemudian bertahan, berjuang bersama. Coba lagi, usaha lagi. Yang udah sakitnya luar biasa. Sampai saat ini dan semoga sampai selama-lamanya saudara. Belum ada yang bertanya kepada saya ketika konseling misalnya. Bu pendeta, berapa lama lagi pasangan saya hidup? Sudah gak kuat. Gak ada yang nanya itu. Berarti meskipun kesal gitu ya, masih cinta juga gitu. Gak berharap cepat selesai gitu. Namun saudara, pertanyaan berapa lama lagi adalah pertanyaan yang wajar. Kita ingin tahu, kita ini sudah akan tiba di garis finish, persoalan itu selesai atau tidak. Kalau endingnya baik, tentu melegakan. Tapi bagaimana kalau endingnya kemudian tidak terlalu baik atau tidak seperti yang kita harapkan.
Hari ini kita belajar dari Stefanus, Bapak Martir yang pertama. Bagaimana menjalani hidup sampai titik temu. Berapa lama lagi itu bukan lagi menjadi persoalan, tetapi bagaimana menjalani hidup di tengah derita yang dialami, dan derita itu begitu luar biasanya. Siapa sebenarnya Stefanus ini, saudara? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 6, menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi berbahasa Yunani, ini kan ada Yahudi berbahasa Ibrani, ada Yahudi berbahasa Yunani. Orang Yahudi berbahasa Ibrani ini yang cenderung kebanggaannya sebagai orang Yahudi itu begitu besar, sehingga cenderung menganggap, jadi ini mereka sendiri yang menganggap bahwa orang Yahudi tetapi berbahasa Yunani itu seperti kelas 2. Nah, di tengah pelayanan para rasul setelah peristiwa Pentakosta, ada begitu banyak orang percaya dan mereka terus memberitakan Injil, mereka terus memberitakan firman, ada bagian yang terlewatkan. Lalu diingatkanlah bahwa ada orang miskin dan para janda yang terlewatkan dari pelayanan ini. Mereka protes, mereka mengingatkan. Lalu para rasul mengatakan apa? Oke, kami akan tetap fokus pada pemberitaan firman karena pada saat itu mereka harus mengajar tentang firman Tuhan di mana-mana dan begitu banyak orang. Maka dimintalah untuk pilih 7 orang yang tugasnya untuk melayani orang miskin. Kalau zaman dulu GKI kita ada yang namanya diaken, kira-kira begitulah. Dipilih khusus untuk melayani umat yang memang dalam situasi atau kondisi disebut sebagai orang miskin, para janda, orang-orang yang lemah secara ekonomi tetapi juga tertindas secara situasi sosial. Nah, pilih 7 orang untuk melayani orang miskin. Ada juga syarat dan ketentuan yang berlaku. Pilih orang yang dikenal baik katanya. Pilih orang yang dikenal baik dan penuh roh hikmat. Lalu dipilihlah 7 orang, salah satunya ini adalah Stefanus yang menjadi bagian dari bacaan kita pada hari ini. Ada 7 nama yang disebut, tapi memang Stefanus ini juga diberikan catatan khusus. Bukan hanya sekedar sebut namanya, misalnya Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, itu kan nama-nama orang yang 7 itu. Tetapi Stefanus diberi catatan khusus di Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang kelima dikatakan apa? Dia orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus dalam pelayanannya tidak hanya melayani orang miskin, tetapi dia juga melakukan mujizat dan tanda-tanda. Itu kan berarti sudah ada tindakan yang melampaui, yang dilihat hebat, begitu luar biasa. Orang kalau wajar, orang kalau normal, orang kalau sehat jiwanya, saudara, melihat orang lain melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal yang baik, apalagi mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, dia akan ikut bangga, senang dan bisa menerima. Tapi orang kalau udah gak normal, hatinya penuh dengan iri hati, saudara. Melihat orang yang dia anggap biasa, tugasnya harusnya melayani orang sederhana, tetapi dia melakukan hal yang tidak sederhana, mujizat dan tanda dilakukan, maka yang iri ini akan mengungkit-ngungkit itu dianggap sebagai persoalan. Dan benarlah terjadi. Orang-orang yang pada saat itu melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh Stefanus, mereka menganggap apa? Stefanus ini melakukan penistaan agama. Dia menghina Allah, dia menghujat Allah, begitu banyak tuduhannya sampai bukan hanya orang banyak yang menuduhnya, mereka menggiring dia membawa ke pemimpin pemuka agama. Saudara-saudara bayangkan betapa bahayanya
iri hati dan kemarahan yang tidak dikelola atau tidak ditahan. Mereka menggiring Stefanus, membawa. Tapi yang menarik saudara, ketika Stefanus berada dalam situasi itu, dia tidak gentar. Bahkan Stefanus menjelaskan dia melakukan pembelaan di depan imam besar ketika ditanya, benarkah engkau melakukan demikian ketika dia dituduh, saudara. Dia kemudian menjawab dengan sangat runtut. Dia menjelaskan sejarah bangsa Israel, bagaimana Abraham dipilih, lalu kemudian dia menjelaskan keturunan-keturunan berikutnya sampai pada kisah Daud, kemudian Salomo, semua dia jelaskan. Jadi kalau kita mau belajar sejarah bangsa Israel, ringkasnya itu ya di Kisah Para Rasul 7 itu. Baca aja itu langsung agak terbuka gitu. Oh ini toh turunan demi turunan yang kemudian menjadi sampai pada kita saat ini, saudara. Nah saudara, ketika dia menjelaskan semua, apa tujuannya? Stefanus mau bilang apa? Wong dari nenek moyangmu itu, dari zaman dulu Allah menentukan pemimpin dari nabi ke nabi. Semua kamu gak dengar. Hatimu keras, kamu tolak Roh Kudus. Bukan hanya soal nabi. Bahkan dia katakan malaikat-malaikat aja menyampaikan kabar baik, menyampaikan hal yang baik, hukum Taurat. Tetapi kamu tidak menurutinya. Itu ada di Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Seperti sebuah kesimpulan yang dia sampaikan. Begitu runtut semua dari Abraham sampai nabi-nabi. Lalu dia mengatakan itu manusia. Malaikat saja kamu gak dengar. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia menjelaskan runtutan itu. Dan runtutan itu ingin menegur betapa kerasnya hati mereka tidak mau menerima karya Roh Kudus. Ayat 54 mengatakan ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu. Sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dengan gertakan gigi. Orang kalau udah sangat emosi saudara. Itu kalau sudah sampai pakai gertakan gigi, itu udah kayak mau dipukul tapi gak bisa gitu. Itu udah emosi luar biasa. Dan hal yang baik yang dia sampaikan disambut dengan emosi yang luar biasa. Tapi saudara, Stefanus tetap tenang menghadapi itu. Bahkan di dalam situasi yang begitu berat derita yang dia alami itu, dia menengadah ke langit. Dan Allah memperkenankan dia melihat kemuliaan Allah, saudara. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, betapa Stefanus sudah ada dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi di tengah penderitaan itu, dia memilih untuk melihat Allah. Mengarahkan pandangnya kepada Allah. Dan Allah mengizinkan dia untuk melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apa artinya, saudara? Kalau kita hanya duduk, arah pandang kita ini kan begini. Tiba-tiba misalnya ada satu kasus tertentu, ada situasi yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita lakukan? Kita refleks berdiri dan mengarahkan mata kita berusaha mencari, melihat apa yang terjadi. Kalau tiba-tiba terjadi, mesti kita refleks berdiri dan mata kita akan berupaya mencari pada titik persoalan yang sedang terjadi. Tuhan mau mengatakan apa? Ketika kita ada dalam derita, Kristus berdiri dan melihat, fokus pada apa yang sedang kita hadapi. Dan Stefanus melihat itu. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus ada
bagi dia. Dan karena itu dia menyerahkan nyawanya, saudara. Bahkan sampai pada akhir hidupnya dia masih bilang, Tuhan jangan hitungkan dosa ini kepada mereka. Kita belajar apa dari Stefanus, saudara? Yang pertama, kenapa Stefanus begitu kuat menghadapi penderitaan yang begitu menyesakan? Rupanya ia tidak hanya beriman kepada Tuhan, tapi juga dia percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 6 menyebut ini orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Menunjukkan betapa dia memiliki iman yang kuat. Tapi penderitaan itu semakin membuktikan bahwa dia tidak hanya sekedar punya iman, tapi dia tunjukkan di tengah penderitaan itu yang ia lihat adalah kemuliaan Allah. Apa bedanya iman dan kepercayaan? Iman, saudara, kalau kita lihat bahasanya itu adalah kata benda, sesuatu yang kita miliki, yang kita punya. Seperti kita punya barang apa, kita miliki. Tapi percaya itu kata kerja, sesuatu yang harus kita kerjakan sehari demi sehari, setiap hari sepanjang kita hidup. Kalau kita katakan kita ini punya iman, oke, tunjukkan lewat sikap hidupmu hari demi hari. Rupanya percaya itu bukan sekedar pasif, ya Tuhan aku percaya lalu diam. Enggak, percaya itu kata kerja. Bagaimana rasa percaya yang Tuhan yang berdiri dan melihat kita itu kita wujudkan ketika kita menjalani hidup hari demi hari. Kalau kita mengatakan kita beriman, tapi yang kita kerjakan hari demi hari hanya memfitnah, iri hati, jahat sama orang lain. Gak cocok antara iman dan percaya. Percaya itu apa yang kita kerjakan? Benar gak? Hidup benar atau tidak? Kalau kita beriman, tunjukkan kepemilikan iman itu. Contoh sederhananya begini, saudara. Kalau kita punya uang, dalam kondisi lapar kita pakai uang itu untuk membeli makan. Kita makan makanan yang sudah kita beli, maka selesailah masalah lapar itu, saudara. Tapi kalau kita punya uang, lalu kita nggak mau beli makan, mau berapa banyak pun yang kita punya, masalah lapar ini nggak akan selesai. Iman dan percaya juga begitu. Kalau kita punya iman, oke, kita orang beriman, tapi kemudian tunjukkan. Kalau kamu orang beriman, hari-harimu itu kayak apa? Ada loh saudara, orang beriman tapi jahat hidupnya ada. Orang beriman tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kasar dan merendahkan orang lain. Ada. Gak cocok iman dan percaya. Percaya itu apa yang kita kerjakan hari demi hari, saudara. Kita mau hidup benar enggak? Atau jangan-jangan kita memiliki iman, tapi karena terdesak, karena situasi yang sudah tidak bisa lagi kita keluar dari situasi itu, sudah bablas sekali basah wes. Mau gimana lagi? Ya Tuhan tahulah. Gak cocok antara iman dan percaya. Stefanus kenapa begitu kuat dan teduhnya hadapin kesulitan? Karena dia bukan hanya punya iman yang penuh, tapi dia tunjukkan rasa percaya yang ia kerjakan ketika di tengah derita tetap memilih berkata-kata yang benar meskipun situasi sudah menekannya. Ada sebuah ilustrasi yang menarik, mungkin Anda juga pernah mendengarnya. Kisah tentang seorang ibu yang hidup sendiri bersama dengan anaknya. Banyak sekali pergumulan mereka. Pergumulan masa depan, pergumulan ekonomi, pergumulan tentang kesehatan. Tetapi setiap kali anaknya itu mau menengok ibunya di kamar, dia selalu melihat ibunya berdoa. Mereka mau pergi, ibunya ajak berdoa, mereka pulang, ibunya ajak berdoa. Pokoknya ibunya ini selalu mengajak anaknya berdoa. Sampai suatu saat anaknya bertanya, Bu,
Apa sih yang didoakan? Kenapa ibu terus berdoa? Lalu dia mengatakan, dia menjawab, ya gak apa-apa, kita berdoa saja terus sama Tuhan. Sudah berapa tahun hidup kita ini begini Bu, gak ada yang berubah. Masih saja kita menghadapi pergumulan dan kesulitan, tapi ibu ya terus berdoa. Ya gak apa-apa, kita berdoa saja. Suatu saat engkau akan mengerti kok kenapa kita itu harus berdoa terus di tengah pergumulan hidup entah berat atau ringan. Lalu dia tanya lagi, untuk apa berdoa terus? Kita dapat apa dari Tuhan? Ini kok sepertinya kita gak dapat apa-apa. Kemudian ibunya menjawab, ya suatu saat juga engkau akan mengerti. Memang kalau kita berdoa sama Tuhan itu kita gak dapat banyak. Kita justru akan kehilangan lebih banyak dari yang kita dapatkan. Semakin kita berdoa semakin banyak hal yang hilang. Yang tidak kita dapatkan dalam hidup ini gitu. Anaknya kemudian ngomong, ya kalau memang kita berdoa tetapi lebih banyak yang hilang dari hidup, ya sudah gak usah berdoa. Baru kemudian ibunya menjawab, kenapa berdoa terus? Ya nak, kita berdoa karena memang kalau berdoa itu lebih banyak yang hilang. Khawatir kita hilang, takut kita hilang, cemas kita hilang, kemarahan kita hilang, kebencian kita hilang, prasangka buruk kita hilang. Semua yang buruk yang banyak dalam hati kita itu hilang. Hanya satu yang Tuhan kasih, ketenangan di hati kita. Dan kalau kamu sudah ketemu ketenangan, itu lebih dari cukup. Lebih dari kebutuhan kita untuk dijawab apa yang kita minta kepada Tuhan. Tak apa-apa jika kondisi belum berubah. Terus saja berdoa. Karena kalau hatimu sudah tenang, itu melampaui dari jawaban doa yang kamu harapkan. Iman dan percayamu sejalan. Begitu kan hidup kita, saudara. Kenapa kita juga diingatkan terus iman dan percaya kita kepada Tuhan harus terus kita hidupkan. Kenapa juga kita diajak untuk terus berdoa, menyerahkan segala sesuatu yang kita alami ini kepada Tuhan. Karena itu akan lebih banyak yang hilang dari hatimu. Hati yang penuh kemarahan, kecemasan, khawatir, macam-macam itu Tuhan buat hilang. Dia cuma isi dengan ketenangan. Udah kita akan kuat lagi jalani hidup. Hal yang kedua, saudara, kita belajar apa dari Stefanus? Stefanus memilih untuk hidup baik, tetap baik, dan lebih baik ketimbang hidup lebih pahit. Ketika ia sudah dikeroyok oleh orang banyak, ketika mereka dengan kebencian mereka menyeret dia, ketika ada begitu banyak yang menderita, mesti badannya sudah sakit sesakit-sakitnya. Penghinaan terus datang kepadanya. Ketika di ujung napas terakhir, saudara, Stefanus mengatakan apa? Tuhan, sudah, jangan perhitungkan. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan setelah berkata itu, meninggallah dia. Stefanus dikenal sejak awal sebagai orang yang penuh iman, yang baik. Tapi kemudian di ujung hidupnya, dia juga memilih untuk hidup lebih baik. Dengan cara apa? Dia mengampuni orang-orang yang sudah melukainya. Dia bilang pada Tuhan, jangan tanggungkan. Sederhananya saudara, Stefanus ini ingin mengatakan apa? Sudah Tuhan, case close semuanya, selesai semuanya.
Jangan lagi menghitung kesalahan-kesalahan mereka. Jangan lagi menghitung dosa mereka. Aku meninggal, ya sudah, semua selesai. Dia serukan pengampunan, saudara, supaya Tuhan tidak menghitung dosa mereka. Stefanus memilih untuk hidup lebih baik, bukan lebih pahit. Banyak hal dalam hidup kita yang mungkin mengecewakan, yang mungkin bisa mendatangkan rasa pahit di hati. Tapi mari kita belajar seperti Stefanus. Hidup ini kadang-kadang saudara bisa seperti berpihak pada kita. Tapi bisa juga kemudian tidak berpihak pada kita. Sebentar berubah baik, sebentar kemudian menjadi nggak berubah, nggak lagi menjadi baik. Banyak hal terjadi, saudara. Tapi mari kita belajar, tidak sedikit pun Stefanus rasa kecewa ketika dia mengalami situasi yang tidak lagi berpihak pada dia. Dia serahkan semua itu kepada Tuhan. Dia memilih hidup lebih baik, bukan lebih pahit. Contoh lain dalam kitab suci kita bisa melihat juga kan kisah Ayub yang luar biasa menderitanya. Tapi bagaimana dia memandang penderitaan itu? Mari kita buka Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari kalimatnya menjadi begini. Namun dia tahu segala jalanku juga setiap langkah-langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Dalam segala penderitaannya dia memilih untuk lebih baik ketimbang lebih pahit. Kalau tahu derita itu tetap ada, ia memilih menengadah kepada Allah. Dilihat sebagai apa? Ujian kemurnian hati. Dia tidak melihat itu sebagai hukuman Allah. Karena kalau melihat sebagai hukuman bisa mendatangkan rasa pahit. Dia juga tidak melihat sebagai akibat dari kejahatan orang, perbuatan orang yang membuat dia menderita. Karena kalau melihat akibat perbuatan orang atau karena ulah orang lain sehingga kita ada pada titik ini, dia akan pahit hatinya. Tidak lebih baik tapi malah jadi lebih pahit. Dan karena itu apa yang dipilih? Oke, semua ini aku hadapi Tuhan. Satu kalimat yang tepat, ujian kemurnian hati. Kita pun demikian, saudara. Jadilah lebih baik ketimbang lebih pahit. Semua hal itu hadapi dan terima saja. Jalani saja. Kita taruh dalam satu bingkai yang bernama apa? Ujian kemurnian hati. Tidak perlu menyalahkan orang lain sekalipun mungkin kita ini korban. Tidak perlu juga patah hati, hancur hati karena mungkin Anda sudah berbuat baik tapi dia menjawab dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Gak apa-apa, saudara. Anggaplah itu sebagai ujian kemurnian hatimu. Percaya satu hal ini, Tuhan selalu punya lebih untuk bisa menolong kita keluar dari keterpurukan ini. Dan percayalah satu hal ini, setelah ujian kemurnian hati itu, kita akan tumbuh lebih baik lagi, lebih rendah hati, dan lebih berhikmat menjalani hidup. Jadi, berapa lama lagi kita bergumul? Sudah tak penting berapa lama lagi. Yang sekarang kita mau mengambil keputusan. Jalani saja.
jalani dengan iman, tetap hidup benar meskipun banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Dan pilihlah hidup lebih baik ketimbang lebih pahit. Tuhan sedang memurnikan hati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Engkau memperdengarkan lagi suara-Mu. Tolong kami Tuhan supaya iman dan percaya kami berjalan beriringan. Beri kami hati yang luas untuk jalani saja segala sesuatu yang sedang terjadi ini. Beri kami hikmat untuk melihat tak ada yang buruk yang berasal dari Allah. Ini ujian kemurnian hati kami. Bantu kami ya Bapa, supaya setiap hari kami memilih menjadi lebih baik, bukan lebih pahit. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.